Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan Embun Surgawi Keluarga ABC. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau akan kuasai hati pikiran kami dan Roh Kudus yang akan memimpin kami, sehingga firman Tuhan yang Bapak sampaikan bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kepandaian kami, tapi karena kuasa Roh Kudus yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema dimurnikan bagaikan perak, terambil di dalam kitab Mazmur pasal 66 ayatnya yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Perak adalah salah satu jenis logam yang sangat berharga. Penghasil kerajinan perak terbanyak ada di daerah Kota Gede Yogyakarta, yang disebut juga Jewelry of Jogja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keunikan dari perak adalah sangat jarang ditemukan dalam bentuk asli ataupun bongkahan perak. Biji kasarnya harus dilebur dan dimurnikan agar perak terpisah dari kotoran-kotoran asing lainnya. Pemazmur melihat kehidupan orang Israel ketika Tuhan izinkan mengalami penderitaan di dalam ayatnya yang 9-12, seperti proses pemurnian perak yang harus dilebur dengan api. Memang tidak enak dan sangat menyakitkan. Dibuang bagian yang tidak perlu, akhirnya baru mendapatkan hasil yang baik. Dalam pergumulan seseorang, disitulah kita sedang dibentuk hati dan kehidupannya. Ia diajar melihat kembali siapakah Allah bagi dirinya. Dalam penderitaan, seseorang dimurnikan untuk melihat kembali hubungannya dengan Tuhan. Di saat-saat yang sulit, dapatkah kita memuji Tuhan? Tidak ada yang siap menghadapi penderitaan. Namun Tuhan sudah memiliki skenario yang indah, rangkaian cerita yang indah, yang kadang tidak bisa kita lihat saat ini. Mungkin juga permasalahan kita tidak kunjung beres, bahkan penyelesaiannya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menikmati bagaimana Tuhan senantiasa memurnikan diri kita melalui penderitaan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan sedang membentuk kita menjadi perak yang indah. Martin Luther King Jr. pernah berkata, semakin gelap langit, semakin kita bisa melihat bintang-bintang begitu indah. Marilah saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan hal yang baik. Apa yang saudara dapatkan dalam penderitaan yang sedang dialami? Hal baik apa yang saudara dapatkan dalam penderitaan yang sedang dialami? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan sedang membentuk diri kita melalui pergumulan yang sedang dihadapi? Mengapa demikian? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan, Engkau yang akan terus memimpin kami, menolong kami, untuk kami dapat introspeksi diri bahwa tangan Tuhan bekerja. Tuhan memurnikan kami untuk menjadi perak yang berkenan di hadapan Tuhan. Perak yang indah,
sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.